innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi semua amal itu butuh kepada niat, tergantung niat. Sampai dikatakan di dalam kitab Zubat bahwasanya lakin idza nawa bi aklihil kuwa. Jadi ketika seseorang makan saja sudah disertai dengan niat bi aklihil kuwa, di kuwatil ibadah, makan saja dengan niat agar kuat melaksanakan ibadah, maka lahu ma qad nawa, maka akan mendapatkan pahala. Begitu pula tidur pun ketika berniat agar nanti bisa bangun malam agar kuat nasyat dalam ibadah, agar kuat dalam ibadah, tidak mengantuk nanti saat ibadah, maka itu akan dihitung sebagai pahala. Maka naumul alim khairum min ibadatil jahil. Jadi bisa jadi tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Jadi hadis yang namanya a'malu binniyat, dari hadis tersebut muncullah beberapa banyak hukum. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya niyatul mu'min khairum min amalihi alladhi bila niyah. Sampai dikatakan bahwa niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya yang tidak disertai dengan niat. Dan niat adalah suatu pembatas antara ibadah dengan adat. Nah, seperti umpamanya kita duduk di masjid, duduk biasa tanpa niat iktikaf, maka hal tersebut tidak akan mendapat pahala. Tapi kalau duduk di dalam masjid berniat dengan iktikaf, maka akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai banyak, sampai diterangkan dalam kitab An-Niyat, Kitabun Niyat. Orang mau minum kopi atau teh itu juga ada niat-niatnya dalam kitab An-Niyat. Yang pertama niatnya adalah ittiba di salafis salih fi syurbihima. Yang pertama niatnya adalah mengikut ulama salaf. Karena ulama salaf, sebagian ulama salaf itu sangat gemar dalam minum kopi atau teh. Kullu khairin fi ittiba'i man salaf, karena segala kebaikan adalah mengikuti jejak atau jejak ulama salaf. Yang kedua adalah an-nasyatu fil ibadah, niat agar nanti semangat dalam melaksanakan ibadah, karena dengan meminum kopi nanti tidak mengurangi kantuk, badan menjadi segar ketika sudah melaksanakan ibadah. Dan itu yang dilakukan oleh sebagian ulama salafus soleh, sampai mereka katanya menyiapkan kopi khusus untuk mereka. Yang ketiga adalah idkhulus surur li sahibil bait al-muzar. Yang ketiga, niat ketika minum kopi atau teh, yaitu memasukkan akan mendatangkan niat mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang mengundang. Misalnya kita bertamu ke rumah orang, ke rumah saudara, dan disuguhi kopi atau teh, maka niatnya adalah memasukkan suatu kebahagiaan kepada tuan rumah. Itu juga pahala. Idkhulus surur ala qalbil mu'min. Itu merupakan suatu amal afdalul amal, idkhulus surur ala qalbil mu'min. Termasuk amal yang paling utama adalah memasukkan suatu kebahagiaan kepada hati sesama mukmin. Itu niat yang ketiga. Niat yang keempat ketika minum kopi atau teh yaitu tadbiqus sunan fi syurbi. Niat mengikuti sunnah-sunnah ketika minum. Bagaimana cara minumnya Rasulullah, tidak langsung ditelan, satu kali telanan dengan 3 kali cicipan. Minumnya juga sambil duduk, tidak bernapas di wadah. Jadi itu 4 niat dalam minum kopi atau teh. Itu sangat penting sekali. Sampai dalam minum kopi saja agar amal yang kita, apapun yang kita kerjakan, terhitung amal dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, saya ulangi, yang pertama adalah niat mengikuti jejak ulama salafus soleh fi syurbihima, bahwa mereka senang dengan kopi atau teh. Karena mereka, yang kedua adalah niat nasyat fil ibadah, agar semangat di dalam melaksanakan ibadah. Dengan minum kopi atau teh hilang ngantuk, bisa
lebih lama membaca Al-Quran, mutola'ah, berzikir. Yang ketiga adalah mendatangkan kebahagiaan kepada orang yang menjamu, atau saudara yang menjamu kita, karena dengan meminum akan memasukkan kebahagiaan di dalam hatinya. Yang keempat adalah agar bisa melaksanakan sunnah-sunnah di dalam minum, seperti duduk dengan 3 kali cicipan dan tidak bernafas, membaca basmalah, dan ila akhirih. Semoga bermanfaat. Itulah niat-niat kita ketika minum kopi atau teh, al-qahwah awi syai.